yaitu Bapak Dr. Zainal Abidin MAD. Di sini saya akan membuat video mikro teaching tentang iman kepada para rasul dan nabi Allah. Stay tune videonya, enjoy the video, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Masih semangat? Iya, kalau Bu Nisa bilang masih semangat, jawabannya tetap semangat. Ulangin ya. Masih semangat? Tetap semangat. Iya, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tidak dengan tepuk semangat yang kemarin? Iya, ayo tepuk semangat. 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 Iya. Tepuk tenang, ada yang udah bisa? Nah, ayo tepuk tenang. Bila aku sedang ngaji, maka aku harus tenang. Yes, ya. Nah, jadi kalau sudah tepuk tenang, jadi kalian harap tenang, ikuti pembelajaran dengan baik. Ya, langsung kita ke materi pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran pada hari ini yaitu tentang iman kepada para nabi dan rasul Allah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan iman kepada nabi dan rasul Allah. Disimak baik-baik ya. Iman kepada nabi dan rasul Allah. Iman kepada rasul memiliki arti yaitu meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada tiap umat seorang dari kalangan mereka yang menyeru untuk beribadah kepada Allah. Umat Islam diwajibkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, yang keempat. Nah, Rasul Allah termasuk orang yang
insan kamil, memiliki sifat terjaga dari segala dosa, serta apa yang disampaikan merupakan wahyu Allah, bukan semata-mata hanya hawa nafsu Nabi atau Rasul itu sendiri. Nah, itu tadi makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, siapa yang dapat menjelaskan ulang sedikit saja mengenai makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Ya, siapa? Apa tadi? Iman kepada Rasul dan Nabi Allah, yaitu ya, meyakini bahwa adanya seseorang yang diutus ya menjadi Rasul Allah. Nah, Rasul Allah itu memiliki sifat yang terjaga dari dosa. Ya, benar. Selanjutnya, kalian sudah tahu belum Rasul dan Nabi Allah itu yang kita ketahui ada berapa, berjumlah berapa? 25. Ya, ada 25 Nabi. Ya, kalian dengarkan. Ibu akan memberikan lagu 25 Nabi dan Rasul. Ya, lagu 25 Nabi dan Rasul kalian dengarkan terlebih dahulu, yang bunyinya gini: Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Akhirnya Muhammad. Ya, yuk. Udah bisa semua? Sudah. Ya, kalau sudah bisa, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Wahid, Isnani, Salasa. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Nah, adakah perwakilan dari kalian yang ingin menyanyikan di depan? 2 orang deh, nggak apa-apa, bareng bersamaan. Ya, Talita dan Vika, maskernya harus selalu dipakai ya. Stay safe. Ya. Aku tidak mau. Di sini. Ya, Wahid, Isnani, Salasa. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ya, beri aplaus. Nah, tadi kan sudah dilaguin. Nah, sekarang kalau Ibu menanyakan kalian, suruh menyebutkan 3 saja nama Nabi dan Rasul. Ada yang ingat? Aku. Ya, coba deh kalian. Hah? Nah, jawab dulu, nggak apa-apa. Babi kan? Ya.
Nabi Adam, Ya. Idris, Hah? Nuh. Udah 3 aja. Adam, Idris, Nuh. Yang belum. Dek Talita. Apa Dek? Apa lagi? Ya, nama-nama Nabi. Isa, Ya, Isa, Daud, Daud. Apa Dek? Ya, Isa, Daud, dan Zulkifli. Ada yang mau menyebutkan lagi? tidak beri. Ayo, Kela. Ya. Nabi Musa, Nabi Muhammad. Sama. Ya, pintar semua. Nah, jadi nama-nama nabi yang kita ketahui berjumlah 25 nabi. Ya udah pintar semua, udah bisa menyanyikan di depan, sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita akan menonton video pembelajaran tentang mukjizat para nabi dan rasul, khususnya mukjizat Rasul Ulul Azmi. Ya, siapa yang tahu Rasul Ulul Azmi itu siapa aja, nabi siapa aja? Iya, nggak apa-apa, tahu 2 apa aja deh? Ya, Nabi Ulul Azmi itu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Ya, itu yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Nah, kita simak videonya berikut ini. Jangan depan rumah ya. Nah, bisa kalian lihat. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah Nah, ayo kalian dengarkan ya. Rasul yang mempunyai ketebalan luar biasa dalam menghadapi suatu ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Asing. Kami termasuk kaum yang sulit diajak menghadapi Allah. Mereka menyembah batu atau berhala, termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci, bahkan dianggap gila karena tidak ingin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir, termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat As-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh.
menghancurkan berhala-berhala tersebut? Jawabannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang membangkang. Nabi Musa pun diberi mukjizat dari Allah ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun. Dan seketika, tongkat itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal Allah yang menghendaki Maryam mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa juga terkenal gagah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan membangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa melalui kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi, dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul terakhir Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi mukjizat para nabi, para rasul ulul azmi. Ya. Mukjizatnya tadi diantaranya apa aja? Dari Nabi Nuh dapat apa mukjizatnya? Dapat membuat kapal yang besar. Kalau Nabi Isa itu dapat berbicara saat bayi. Habis itu Nabi Musa dapat
membelah lautan. Dia dapat membelah lautan, tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Terus Nabi Ibrahim, Ini apa sih yang ketulisannya? Oh, yang Nabi dibakar Ibrahim itu kan? tidak mempan di Bakar. Nabi Muhammad Dapat membelah dia bulan. dapat membelah bulan dan Mengeluarkan mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Itu tadi mukjizat para rasulul Azmi. ya, itu Nabi Ibrahim. Nah, lalu siapa yang tahu mukjizatnya? Kita ulang ya. Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Nuh? Ya, buat kapal yang besar, good, pintar. Mukjizat Nabi yang dapat membelah bulan, Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Ya, benar. Lalu kalian simak, Mbak Nisa akan membacakan di sini akan menjelaskan materi tentang akhlak mulia Nabi Muhammad khususnya. Akhlak mulia Nabi Muhammad dikutip dari buku ensiklopedia Akhlak Rasul jilid 1 dan 2 oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Berikut keteladanan Nabi Muhammad, yaitu memiliki sifat yang ikhlas. Yang kedua, sabar. Lalu yang ketiga memiliki sifat yakin dan tawakal. Nah, terus ada juga sikap jujur. Ya, benar. Terus sikap amanah. Terus sikap murah senyum dan selalu ceria. Nah, Nabi dan Rasul itu orang-orang pilihan yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tentunya memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang sangat luar biasa, serta dimaksum jauh dari kesalahan dan dosa. Nah, siapa yang dapat menjawab pertanyaan Mbak Nisa nih? Mbak Nisa punya ini. Orang. Pertanyaannya, sebutkan akhlak mulia Rasul 2 saja. Ya, oke lah. Sabar dan jujur, ya, benar. Sebutkan akhlak mulia Nabi lagi yang selain sabar dan jujur. Selain sabar dan jujur, ya. Murah senyum dan amanah. Ya, beri aplaus. Lalu selanjutnya, kita membuat kelompok. Namanya ini game tim TGT, Tim Games Turnamen. Jadi kita membentuk 2 kelompok. Nah, yang satu kelompok ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ayo silahkan. Ayo bersama kelompoknya. Ini Mbak Nisa aja deh yang pilih. Wike, Talita sini, sama Dewi, Kela sama Sena. Nah, nih Mbak Nisa punya 2 gulungan kertas. Yang satu Nah, Mbak Nisa punya 2 gulungan kertas. Nah, perwakilan maju ambil satu-satu. Iya. Perwakilan. Nah, kalian buka. Di situ berisi 5 soal. Iya. Untuk tadinya Mbak Nisa lem, terus lemnya terlalu rekat. Kalau belum jelas soalnya bisa tanyakan ke Mbak Nisa. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian, jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 1 sampai 5 bersama kelompoknya. Siapa yang dapat kelompok 1 kertasnya? Ya, di sini.
Boleh yang tahu dulu. Bentar. Kalau ada soal yang depan nggak tahu gimana Mbak? Nggak apa-apa. Nah gini, jadi tim game turnamen peraturannya gini, nggak kalian jawab di situ, kalian baca soal, jawab di depan, baca soal, jawab di depan. Antara kelompok 1 dan kelompok 2 rebutan, banyakan mana yang jawab dan yang bisa. Nah, ayo gantian dulu. Ini videonya cuma satu bisa. Nah, ini satu soal apa berapa Pak? Ya, satu orang satu, nanti ganti-gantian dengan yang lain. Langsung jawab, jawabannya saja. Soalnya tidak usah ditulis di papan tulis, maksudnya gitu. Jawabannya aja. Diurutkan ya, kalau jawab nomor 1 ditulis nomor 1, kalau jawab nomor 2 ditulis nomor 2. Oh, kalau ada Mbak, kalau acak ditulis nomornya. 157. Ya, Ini ini ganti. ya ganti orang, Mbak sih kelompok lain atau ganti orang boleh. Ayo, Cipi. Tapi kan yang semua ada kurang deh. Empat kita lupa. Nanti ayam tambah. Nah, ini siapa lagi nih? Aku Mbak. Jauh, yang lain duduk yang lain. Kaki saya Bang. Ayo Bang. Tiga dulu. Nah, ditulis. Nah, sip. Tiganya gak gedean. Rasanya dong. Enggak. Belum. Oh, Dia enggak kayak kita kayak beda. Aku mau menabati bisnis saya. Ya tulis aja. Bodoh. Ini tadi sebenarnya yuk satu dulu nanti. Videonya buat lagi lagi. Nggak mudah. Oh, tidak mudah. Ya, terus. tidak mudah dibawa ke Satu lagi habis itu videonya. Curang dong, mereka bertiga. Sabar sih. Desain gue cantik ya guys. pojok ya. Buat video kita nih guys. Yang penting apa? Semangat. Seterong. Sina Samsul. Seterong. Makasih. Seterong. Terong. Strong. Seterong. Seterong aja seterong. Ayo lagi. Saya tambah terong. Jawa. Jawa. Ini gitu suaranya. Kita enggak sih? Ayo, ini kayak gini, ya gak usah dipegang juga sini. Ya, salah lagi. Maju. Ayo yang belum dijawab jawab di kelas boleh. Nanti loh, iya. Iya. Saya terong. Oh, iya, kita sini. Halo, anteng, Mbak. Aduh. Apa sih kok curang? Tulisannya bener saya. Ya Allah, ini apa tulisannya? Jadi apa? Masih ingatnya Asila. Belum. Nanti belum lagi. Baru mau tulis. Aduh, kaki jadi gantian. Bodoh. Bukan saya ini. Ayo tetap jaga jarak, nggak berkerumun, pakai maskernya. Mbak Wiko nih, Mbak Wiko. Mbak Wiko. Kacamatanya burung, Mbak. Oh, burung. Saya. Ayo duduk, ya, ikut. Saya strong. Oh, belum ini ya, belum baca ayat ya kita tadi ya. Ganti soal, Mbak. Nggak usah 4 aja. Ganti aja, Mbak. Nama aja ya, nama suratnya ya. Teman
dalam surat tahu kan ya? Apa sih gajah? Asyura. Ini M-nya 2 ya? Asyura apa as ada ini Arab. Asyura. Kan yang gue sih Jadi kita di itu ngomongnya asyura. Iya kalau apa bahasa Latinnya kan itu asyura. Jadi asyura. Udah kan jadi bahasa semua Mbak. bodoh. Belum gantian dia temennya. Sabar. Kela belum. Nanti saya lempar dong. Jadi gue dapetin kode. Tapi ini dapat topik itu topnya. Ini terakhir. Sana langsung. Kita udah. Beri plus nomor 1 udah selesai duluan. Padahal udah di level masih yang nyelamatin sepeda dewa ini. Apa lah? Ya nggak apa-apa, nggak usah nangis, nggak usah berkecil hati, nanti semua dapat hadiah. Nah, nanti beli mochi, Mbak, beli mochi. Hadiahnya kan udah tersedia. Asyuro. Ya, enggak ada mochi. Meleleh aku. Nah, ini yang maksudnya semuanya ini berarti. Bolong. Iya, bolong. Tuliskan nama iman kepada makna iman kepada Ayo apa muke? Ayo muke. Ayo muke. Ayo keke. Ayo loke. Apa? Enggak apa-apa. Laki Mbak, laki. Mbak, saya Mbak. Pak lagi. Bapakku panggil Mbak. Kan mau dia lama dengan Pak Mbak. Seseorang. Seterong. Nah, dah. Coba beri plus nomor 2. Selesai. Ya. Baca nomor 1 deh, kelompok 1 apa? Soalnya Apakah mukjizat Nabi Isa? Tulisannya iya, dapat berbicara saat masih bayi. Yang nomor 2 deh. Benar. Siapakah Nabi pertama? Nabi Adam. Nabi Adam. Salah. Yang nomor 3. Akhlak mulia Nabi dan Rasul sebutkan 2. Amanah dan jujur. Yang nomor 4. Terdapat dalam Quran surat ayat Ya, Quran surat Asy-Syura. Nomor 5. Sebutkan 2 nabi yang kalian ketahui. Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Benar ya, kelompok 2 disebutkan soalnya. Tuliskan makna iman kepada Rasulullah. Ya, makna iman kepada Rasulullah yaitu yakin dan percaya adanya seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Yang nomor 2. Nabi siapakah yang mendapatkan mukjizat dapat membelah gila? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3. Apakah mukjizat Nabi Ibrahim? Nah, tidak mudah dibanggakan. Benar, nomor 4. Sebutkan 5 rasul. Ini 5 ya, Mbak? Ya. Sebutkan 5 rasul ulul azmi Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Ya, benar, nomor 5. Sebutkan 2 nabi yang kalian ketahui. Nabi Muhammad dan Musa. Saya benar semua, beri aplaus untuk kita. Nah, kalau udah kalian rapikan data tentang Nabi dan Rasul. Tapi mana ya? Aku belakang Saya mau makan. Kan ini bukan Ramadan. kita buka Quran surat An-Nahl ayat 36. Enggak
An-Nahl ayat 36. An-Nahl surat ke? Oh, yang Halaman berapa sih? An-Nahl kan? An-Nahl deh. Oh, Halaman 37. 267 apa 272? kita 272. Tapi kan sama kita. Beda. Beda. Halaman. Kamu nggak ikut loh. Kamu nggak masuk. Ya, An-Nahl surat ke-16 juz 14 ayat 36. 272. Terus 272 ya? ayat 36. 36. Yang walakod yang inna tahrik walakod. Iya, walaqad. Ya. Dibaca bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul Allah. Nah, baca maut, perwakilan dari kalian membacakan satu ayat. Ayo, silakan kita. Yang ayat tadi 36. Walaqad ba'atsna fi kulli rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Ya, kalian buka Quran surat An-Nisa ayat 136. 136. Nah, berapa, Kay? Halaman Ayat 100. ya, 100 ayat ayat 136. 100. Nah, surat An-Nisa itu surat keempat, juz 5. Hah? Ayat 136. Oh, ini 100. Udah ketemu halaman 100. Kadang ada yang beda Al-Qur'annya. Ayat berapa? Tempat 136. Tempat Mbak Nisa halaman 100. Ini sama. Ya. Beda kita mau beda. Ya, ketemu yuk. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Nah, Shadaqallahul Adzim. Apakah dari kalian ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan. Sudah paham semua? Sudah. Apabila sudah paham, oh iya, gimana deh? Surat An-Nisa ayat 136. Oh iya, bagi ini dulu ya. Aku permen bulat kecil itu. Terus apa deh? Request gak? Enggak. Tadi yang dapat 2 siapa ya? Yang dapat 2 tadi siapa aja? Aku tukeran sama Kela. Enggak, lo tadi lo yang pertama itu. Yang pertama yang tadi jawab pertanyaannya kedua tadi lo Dewi sama Yang bukan sama Kela ya? yang mana sih? Udah dapat semua? Sudah? Nah, ayo. Kalau sudah paham, nah itu sebagai ya. Makasih ya. Ayo, Dek. Mau pulang nggak sih? Iya dong. Sena, kata editas dulu. Ya, kalau sudah paham, tidak ada yang bertanya. Nah, itu tadi apresiasi kalian. Sekarang dulu. Bani Sapimpin, Husyuan, Duan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh pulang semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Bye-bye.